yang menarik lagi adalah mungkin cerita dulu nih, kita kan 10 November ya, kalau apa yang temuan Mas Kevin tentang 10 November dan mungkin tentang resolusi jihad yang masih jarang orang tahu gitu, tentang peristiwa 10 November dan resolusi jihad 22 Oktober. Mungkin ada yang bisa dibagi, yang jarang orang tahu. Ya, ada banyak. Seru nih. Sebagai peringatan 10 November biasanya kita merayakan kontribusi para pahlawan di Surabaya yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menghadapi serangan, terutama serangan Inggris, bukan serangan Belanda pada waktu itu, karena Inggris masih menduduki Indonesia setelah penyerahan Jepang. Pada waktu itu kebanyakan yang memperjuangkan kemerdekaan yang ikut dalam medan perang itu bukan dari Tentara Nasional Indonesia yang resmi, melainkan dari laskar-laskar yang dibentuk oleh masyarakat. Dan antara laskar-laskar itu yang biasanya disebut paling jujur aja paling gila-gilaan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu Laskar Islami. Kenapa mereka begitu bersemangat? Karena mereka pada umumnya juga pakai jimat atau pakai mantra, mereka pakai yang dianggap majis, tapi dengan nuansa Islami ya. Majis itu karena diciptakan oleh kiai atau haji atau orang yang dianggap ulama, dianggap alim. Tapi itu mereka memang sangat mempercayai itu akan melindungi mereka atau memperkokoh mereka, bawa kemenangan kepada mereka. Jadi dengan kepercayaan itu, mereka yang paling percaya diri atau paling bersemangat untuk menyerang kepada tentara-tentara Inggris. Oleh karena itu sebenarnya banyak mereka yang tidak survive, banyak mereka yang meninggal di medan perang. Karena mereka terlalu banyak percaya kepada jimat yang mungkin tidak seefektif sebagaimana mereka harap. Akan tetapi kontribusi mereka atau peran mereka sangat penting pada zaman itu ya. Laskar-laskar yang lain memang mengakui bahwa Laskar Islami yang memang ada di garis depan untuk menyerang tangki atau menyerang alat perang Inggris yang memang lebih kokoh. Pada umumnya, kalau kita membahas isu pahlawan secara garis besar, mungkin banyak yang tahu bahwa pada zaman Orde Baru, banyak pahlawan nasional yang dianugerahkan gelar pahlawan nasional dalam tanda kutip oleh Presiden, karena mereka ada peran di Tentara Nasional Indonesia yang resmi, pasukan-pasukan yang belakang diakui oleh negara dan masuk menjadi pegawai militer oleh negeri. Tapi pada zaman itu, pada saat Revolusi Indonesia Merdeka, memang perbedaan antara yang resmi Tentara Nasional Indonesia dengan laskar yang dibentuk oleh masyarakat itu sangat tipis. Dan di banyak daerah sebenarnya laskar-laskar Islami itu gajinya lebih besar daripada Tentara Nasional Indonesia yang resmi. Dukungan dari masyarakat lebih ke masyarakat, lebih ke laskar yang Islami. Jadi itu memang harus dianggap sebagai salah satu angkatan perang yang sangat penting pada zaman revolusi. Tidak hanya yang belakangan resmi menjadi TNI, tapi yang muncul dari masyarakat di akar rumput sebagai laskar Islami, Sabilallah, Hizbullah, dan yang lain-lain. Ada juga pertanyaan dari Mas Eki tadi mengenai resolusi jihad yang terkenal itu dari NU di Jawa Timur ya, pada tanggal 22 Oktober 45. Tapi sebenarnya pada zaman itu banyak fatwa yang muncul dari mana-mana, baik dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Lombok, tidak hanya di Jawa, yang mewajibkan orang Muslim ikut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ikut menolak kembalian tentara Belanda, dan ikut mendukung pemerintah Indonesia yang baru didirikan, yang baru diproklamasi. Jadi sebagai resolusi jihad, ya memang yang dari NU itu terkenal, tapi banyak fatwa pada zaman itu. Karena komunikasi antar provinsi sangat
sangat susah pada zaman revolusi, pada zaman perang. Banyak orang di daerah yang lain tidak tahu mengenai resolusi NU di Jawa Timur. Tapi yang mereka tahu itu fatwa dari daerah mereka masing-masing. Dan itu kita nggak boleh lupa bahwa di banyak daerah ada ulama yang berkontribusi sebagai pencipta fatwa atau penulis fatwa yang mewajibkan orang Muslim ikut dalam peperangan. Tapi sebenarnya apakah antar daerah itu ada semacam itu nggak sih jaringan atau kayak forum komunikasi, misalnya jaringan antar pesantren atau semacam apa tuh? Karena saya dengar kabarnya, terutama yang di film Sang Kiai ya, itu para kiai seluruh Jawa datang ke Tebu Ireng misalnya. Berarti kan kalau itu benar, berarti memang ada sebuah jaringan kuat antar ulama atau antar pesantren atau semacam itu bagaimana? Ada jaringan komunikasi, tapi saya agak skeptis semuanya kumpul di Tebu Ireng atau di salah satu tempat karena transportasi pada zaman itu memang sangat sulit. Tapi kita tahu ada hubungan komunikasi agak tidak stabil, tapi memang ada pada zaman revolusi. Karena ada beberapa fatwa yang dikeluarkan di daerah terbit secara resmi, yang juga terbit ulang fatwa di daerah yang lain. Jadi salah satu contoh, ada terbitan fatwa dari Medan yang diterbit oleh Jamiatul Wasliyah yang juga menerbit ulang atau mencetak ulang fatwa yang pernah dikeluarkan di Bukit Tinggi, di Jakarta, di Jawa Timur, karena mereka mungkin pernah baca di Quran yang dibawa oleh pejalan pada zaman itu, atau mungkin mereka dengar dari temannya lewat telegram. Tapi komunikasi pada zaman itu memang sangat susah. Jadi sering sekali berita yang seperti itu baru ketahuan 1-2 bulan kemudian. Di banyak daerah mereka tidak tahu proklamasi Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Melainkan mereka baru dengar pada bulan September atau bulan Oktober bahwa pernah ada proklamasi. Malah orang Indonesia yang ada di Mesir pada zaman itu, mereka baru ketahuan pada bulan November, dan mereka kira itu proklamasi kemerdekaan itu di lapangan Ikada yang sekarang lapangan Merdeka di Jakarta. Salah itu, memang ya terjadinya agak jauh dari sana. Tapi mereka nggak dengar berita langsung, karena komunikasi pada zaman perang memang sangat susah.